bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ais Channel. Pada video kali ini kita akan membuat tutorial lanjutan dari video sebelumnya mengenai cara melakukan konfigurasi IPsec dengan device yang berbeda brand. Nah, dalam hal ini adalah FortiGate dan MikroTik. Namun kali ini kita akan membuat konfigurasi VPN IPsec tunnel itu agak berbeda. Karena di sini saya akan membuat di salah satu sisi, yaitu di bagian mikrotiknya itu kita buat agar si mikrotik ini tidak memiliki IP public. Jadi mikrotiknya no IP public. Oke, di sini saya perlihatkan dulu untuk topologinya. Jadi seperti ini. Nah, di sini FortiGate-nya memiliki IP public yang terhubung ke internet, sedangkan si mikrotiknya itu tidak memiliki IP public. Dia hanya mendapatkan IP DHCP client dengan IP privat 192.168.1.0/24 yang didapatkan melalui DHCP server dari modem ISP atau Internet Service Provider seperti ini. Dan kita akan menghubungkan antara lokal dari mikrotik dan lokal dari FortiGate ini melalui IPsec yang akan kita buat di mikrotik dan juga di FortiGate-nya. Oke, langsung saja. Yang pertama saya menuju ke mikrotik dulu. Nah, sini saya akan perlihatkan di sisi mikrotiknya, yaitu di ether satunya itu tidak ada IP public. Jadi di sini saya set untuk IP address seperti ini. Kita bisa lihat IP dari si mikrotiknya itu mendapatkan IP 192.168.1.253 dengan flag seperti ini dynamic. Nah, berarti dia mendapatkan dari DHCP client seperti ini, DHCP client. Nah, status bound dia mendapatkan alokasi IP 192.168.1.253/24 dari si modem ISP ini. Oke. Nah, di sini saya akan set juga untuk lokal atau LAN dari si mikrotiknya, yaitu 192.168.10.0 ini. Sini saya set dulu. Ke ether 2 seperti ini, play. Lalu saya set untuk IP firewall NAT-nya, source NAT, out interface arahkan ke ether 1, yaitu yang ini. Lalu di bagian action kita pilih masquerade seperti ini, apply. Oke, lalu setelah itu saya akan set untuk routingannya, IP lalu root seperti ini. Oh ya, ini sudah terbentuk secara dinamik seperti ini. Kita lihat flagnya dynamic, aktif, static seperti ini ke gateway yang ether 1 ini yang didapatkan secara dinamik melalui modem ISP. Oke, setelah itu saya menuju dulu ke FortiGate-nya. Di FortiGate-nya saya akan set dulu, saya perkecil saja seperti ini. Nah, di FortiGate-nya saya akan set dulu di port 1 sebagai WAN dari ISP. Nah, sini saya berikan misalnya namanya aliasnya WAN ISP, lalu role-nya WAN. Lalu di sini saya buat manual, saya masukkan IP public 202.142.0.2/28 seperti ini. Lalu di bagian sini saya oke. Nah, lalu saya akan set untuk LAN dari mikrotiknya, yaitu di port 2 dari FortiGate maksud saya. Sini saya berikan saja LAN, role-nya kita ke LAN. Di sini saya buat 192.168.11.2/24. Saya buat ping, oh sorry, harusnya 11.1 seperti ini. Ini ping https saja SSH seperti ini, lalu oke. Seperti ini. Lalu saya menuju ke static root. Ini saya create new. Oke, kita buat saja default root seperti ini. Interface-nya arahkan ke ISP port 1, gateway-nya tentu saja ke
202.142.0.1 seperti ini, lalu oke. Di sini sudah terbentuk. Nah, sekarang saya akan lakukan pembuktian dulu bahwa si FortiGate ini tidak bisa melakukan ping ke IP dari si Mikrotik, yaitu 192.168.1.253 tadi. Dan saya buktikan di sini, saya sini dulu. Nah, di sini saya akan exe ping 192.168.1.253 seperti ini. Tidak ada respon. Saya enter, tidak ada respon seperti ini. Timeout. Nah, di sini timeout. Seperti ini timeout. Berarti benar-benar bahwa IP yang didapatkan oleh Mikrotik ini adalah IP privat, bukan IP public. Lalu di FortiGate-nya juga, sorry saya lupa untuk membuat NAT masquerade-nya. Saya buat juga di sini untuk saya berikan saja namanya masquerade seperti ini. Lalu one ISP, LAN. Lalu outbound-nya one ISP. Saya buat saja di sini misalnya all. Sini juga all, service-nya juga all. Lalu NAT-nya saya centang action accept. Lalu di sini all session enable policy. Kemudian oke. Oke, nah sekarang saya akan menuju dulu ke Mikrotiknya untuk melakukan pengujian. Jadi di sini Mikrotiknya harusnya bisa melakukan ping ke IP public dari si FortiGate karena ini memang adalah IP public. Jadi saya coba ping di sini 202.142.0.2. Nah, pasti replay. Tapi si FortiGate-nya tidak bisa ping ke IP dari si Mikrotik, yaitu 192.168.1.253 ini karena ini adalah IP privat, bukan IP public. Oke, nah sekarang di Mikrotiknya kita buat dulu yang pertama adalah saya akan buat di bagian IP firewall. Lalu di bagian NAT-nya saya buat terlebih dahulu di sini untuk source NAT, lalu IP lokal dari si Mikrotik yaitu 192.168.10.0/24 dan destination addressnya ke IP lokal dari si FortiGate 192.168.11.0/24. Jadi di sini saya buat lebih dahulu agar nanti kita tidak perlu lagi membuat rule dan NAT pada saat IPsec terbentuk. Jadi kita buat terlebih dahulu seperti ini. Ini adalah persiapannya. Kita accept seperti ini. Kita geser ke atas. Lalu di bagian filter rule, di sini kita buat beberapa rule. Yang pertama rule input. Lalu di sini kita masukkan protokolnya itu UDP. Lalu di sini destination portnya adalah port dari IPsec yaitu 500. Actionnya accept, kita apply. Lalu saya copy lagi. Kali ini saya ubah inputnya menjadi output. Kemudian kita apply. Nah, lalu saya buat lagi untuk input lagi. Tapi kali ini kita gunakan juga untuk UDP, tapi destination portnya itu ke port 4500. Nah, jadi port 4500 ini juga adalah port dari IPsec. Lalu action accept seperti ini, apply, saya copy lagi. Di sini chainnya saya ubah menjadi output, kemudian apply. Jadi di sini kita sudah membuat beberapa rule input dan output untuk port 500 dan port 4500 dari IPsec IKE atau IKE atau Internet Key Exchange. Nah, di sini saya buat lagi untuk chain input dengan protokol itu kita pilih. Nah, di sini ada IPsec ESP dan AHA. Nah, kita pilih IPsec ESP lalu accept. Saya copy lagi di sini, saya buat output, apply, saya copy. Nah, kali ini input lagi tapi kita pilih yang AHA.
seperti ini, apply, kemudian saya copy lagi. Nah, ini sebenarnya hanya persiapan agar kita tidak perlu susah-susah membuka port lagi. Seperti ini, apply. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Mulai dari port 500 UDP input dan output, port 4500 UDP input output, dan protokol IPsec ESP dan AHA untuk input dan outputnya. Oke, kemudian kita menuju ke IP lalu IPsec. Nah, di sini di bagian tab peer dari IPsec-nya kita buat seperti ini. Nah, di sini saya arahkan addressnya ke IP public dari si FortiGate 202.142.0.2. Nah, portnya tidak usah diisi, biarkan saja. Lalu di sini metodenya authentication metodnya FreeShare-Key, exchange modenya kita ubah ke agresif karena kita menggunakan dynamic IP atau DHCP client IP privat dari si MikroTik-nya. Jadi si MikroTik-nya yang akan dial ke FortiGate. Nah, seperti itu untuk simulasi ini, karena si FortiGate tidak memiliki IP public, jadi hanya satu arah, dimana MikroTik-nya yang akan membangun atau melakukan dial ke FortiGate. Nah, jadi di sini kita harus gunakan mode agresif. Lalu di sini misalnya secretnya saya gunakan 123456 saja, yang akan saya gunakan sebagai PSK secret dari FortiGate nantinya. Jadi di sini kita 123456. Lalu di bagian advance di sini biarkan saja seperti ini. Lalu di my ID type-nya kita ubah ke user FQDN. Nah, di sini my ID-nya saya buat misalnya MikroTik. Nah, ID ini sebenarnya adalah local ID dari IPsec MikroTik-nya nanti. Nah, local ID dari MikroTik inilah yang akan saya jadikan sebagai remote peer dari si FortiGate nantinya, sehingga si MikroTik ini IPsec-nya akan dikenali dengan ID MikroTik oleh si FortiGate-nya dan IPsec bisa terbentuk. Nah, seperti itu. Lalu kita menuju ke enkripsi. Nah, di enkripsinya seperti pada video sebelumnya, karena di FortiGate saya yang KVM ini hanya bisa menggunakan DES dan SSH, maka di sini saya gunakan 3DES dan AES128-nya saya matikan. Saya hanya gunakan yang DES untuk menyesuaikan dengan proposal yang ada di FortiGate-nya. Nah, di sini misalnya saya gunakan SSH 512. Lalu di sini saya gunakan misalnya yang MODP 2048 untuk DV Hillman Group-nya, di mana MODP 2048 ini adalah DV Hillman Group untuk DV Hillman Group 14 nantinya yang akan kita pilih di FortiGate. Kemudian saya apply. Oke, sini sudah selesai. Selanjutnya saya menuju ke proposal. Nah, di sini saya akan buat untuk proposal 2 sebagai fase 2 nantinya untuk di FortiGate-nya. Nah, di sini saya gunakan karena di FortiGate tidak ada pilihan lain, hanya ada null dan SSH, maka di sini saya pilih null dan SSH 512 misalnya. Lalu di enkripsi algoritmanya, karena di FortiGate-nya tidak ada pilihan-pilihan lain selain hanya null dan dash, maka saya di sini pilih null dan dash. Lalu di sini misalnya lifetime-nya terserah sih kalian ingin set berapa. Di sini saya set saja misalnya 1 jam. Lalu PFS grupnya saya gunakan saja MODP 2048 menyesuaikan dengan DV Hillman Group yang saya buat di peer dari MikroTik ini. Seperti ini, lalu saya apply. Nah, selanjutnya kita menuju ke polisi. Nah, di polisinya kita set seperti ini. Di bagian general saya masukkan IP lokal dari si MikroTik, yaitu 192.168.10.0 ini. Sedangkan untuk destination address-nya tentu saja IP lokal dari FortiGate, yaitu 192.168.11.0/24. Lalu di bagian action tetap encrypt, level require, IPsec-nya ESP, lalu kita centang tunnel. Lalu di sini SA source address-nya, karena si FortiGate-nya tidak memiliki IP public, maka kita biarkan saja 0000 seperti ini. Sedangkan destination address-nya saya akan masukkan IP public dari si FortiGate, yaitu 202.142.0.2. Lalu proposalnya saya pilih proposal 2 yang sudah saya buat tadi. Lalu saya apply. Oke, di sini kita bisa lihat masih no fase 2 karena kita belum melakukan setting di sisi FortiGate-nya.
Oke, sekarang saya akan setting untuk di bagian FortiGate-nya. FortiGate-nya misalnya di sini saya login. Nah, di sini saya akan menuju ke config VPN IPsec fase 1 interface seperti ini. Sini belum ada, kita edit dulu. Misalnya saya berikan nama untuk fase satunya Mikrotik, yaitu Mikrotik seperti ini. Nah, di sini saya akan buat pertama adalah set tipe dynamic, lalu saya buat juga set interface-nya, saya arahkan ke interface port 1 yang mengarah ke ISP. Ini kita bisa lihat ada pilihannya. Nah, saya masukkan port 1 seperti ini, lalu lalu saya set mode. Sini kan di modenya kan ada main dan agresif. Nah, karena di Mikrotiknya kita gunakan mode agresif, maka di sini saya buat mode agresif seperti ini. Lalu di peer tipenya kita buat saja misalnya 1 kita pilih 1, jadi hanya satu peer untuk setiap IPsec yang kita buat di Mikrotik ini. Jadi hanya peer yang dari si Mikrotiknya yang bisa terhubung ke FortiGate, yang IPsec ya FortiGate yang kita buat ini. Lalu di sini net device-nya saya disable saja. Oke, lalu di sini saya buat untuk proposalnya itu sama dengan proposal dari peer yang ada di FortiGate-nya. Nah, di sini saya gunakan dash SHA 512 sama seperti ini. Lalu enter. Sekarang kita buat DV Hellman Group-nya. Nah, DV Hellman Group yang ada di Mikrotik adalah MODP 2048, itu sama dengan DV Hellman Group 14. Jadi di sini saya pilih 14. Lalu set DPD on idle seperti ini. Lalu kita set peer set peer ID. Nah, di sini peer ID-nya saya pakai peer ID dari si Mikrotik ini. Jadi di sini namanya Mikrotik. Local ID dari Mikrotik adalah Mikrotik seperti ini. Jadi saya berikan di sini Mikrotik. Nah, lalu kita set NAT traversalnya, karena di sini tercentang di Mikrotiknya, maka kita juga di sini enable. Lalu apa lagi ya? Kita set untuk PSK secretnya yang 123456 ini. 123456. Nah, kita coba show dulu, jangan sampai ada yang salah. Nah, di sini DPD retry intervalnya 60 sudah benar secara default. Oke, di sini sudah tidak ada yang salah. Lalu saya coba end, ya belum buka. Nah, di sini saya harus allow dulu di sisi FortiGate. Nah, di bagian polisi dan object kita menuju ke IPv4 polisi. Sini saya buka dulu agar fase satunya bisa terbentuk. Ini allow IPsec misalnya. Nah, di sini saya pilih incomingnya dari one ISP, outgoingnya di sini harusnya ada ini, tapi karena belum ada kita menuju dulu ke bagian sistem, lalu fitur visibility, lalu kita menuju ke multiple interface polisi, apply seperti ini. Kita kembali ke polisi and object IPv4 polisi. Kita create new di sini misalnya allow IPsec. Incomingnya saya pilih yang one ISP dulu, lalu outgoingnya saya pilih ini. Source addressnya di sini kita bisa pilih all. Kenapa? Karena di Mikrotiknya kan tidak ada IP public. Di Mikrotik tidak ada IP public. Kita bisa lihat di sini tidak ada IP public, yang ada hanya IP privat ini. Jadi kita pilih all saja. Lalu destinationnya saya masukkan IP public dari si Mikrotik. Nah, di sini saya buat dulu addressnya. Saya masukkan IP public dari si Forti, maksud saya IP public
40. Nah, sini saya masukkan 202.142.0.2/32. Interface-nya pilih saja ini, kemudian centang static root configuration. Kita masukkan seperti ini, service-nya pilih IKE atau Internet Key Exchange, NAT-nya matikan, kemudian oke. Sorry, di sini ada yang harusnya saya pilih all session untuk lognya agar saya bisa lihat semua log yang ada yang terbentuk di policy ini. Lalu saya geser ke atas. Kita coba lihat apakah sudah establish. Nah, di sini belum establish. Kita harus buat lagi satu. Ini IPsec allow misalnya. Nah, kali ini kita balik. Incomingnya yang ini, outgoingnya yang ke one ESP. Lalu source-nya itu kita pilih all. Lalu destination-nya kita pilih yang IP public dari 40. Seperti ini. Sorry, terbalik sepertinya ya. One ESP, oke. Coba nanti kita perbaiki kalau salah. Service-nya kita pilih IKE. Mana ya? Oke. Kalau ada yang salah kita ubah. Geser ke atas. Nah, ini sudah benar. Oh, ini yang salah, ini harusnya ini kebalik, destination-nya harusnya. Oh ya, sudah benar. Oh, kemudian yang ini, oh ini yang terbalik, ini harusnya IP public-nya ya, si 40 itu di bagian source. Ini salah, kebalik. Ini seperti ini, lalu ini kita pilih all saja. 202 benar, 142.02. Nah, setelah kita membuat polisi seperti ini di FortiGate-nya, berikutnya kita menuju dulu ke bagian address. Nah, di bagian address ini saya akan membuat dulu untuk address LAN dari si FortiGate-nya, yaitu 192. Sorry, saya perlihatkan dulu. Di sini address dari si FortiGate adalah 192.168.11.0/24. Lalu di sini saya masukkan 192.168.11.0/24. Jadi ini sebenarnya hanya nama, tapi saya berikan nama saja sesuai dengan IP-nya agar saya tidak bingung. Lalu static root configuration, interface-nya ini, dan oke. Lalu saya buat lagi dulu untuk IP LAN dari si Mikrotik, yaitu 192.168.10.0 ini. Masukkan ke sini, titik rootnya oke, lalu saya oke. Nah, berikutnya kita akan buat untuk IPsec fase 2 dari si FortiGate-nya. Nah, di sini kita buat dulu untuk fase 2 dari si FortiGate-nya. Sini config VPN IPsec fase 2 interface. Nah, di fase 2 ini kita buat edit seperti ini, lalu misalnya Mikrotik. Lalu di sini set fase 1 name-nya saya arahkan ke fase 1 yang sudah saya buat, yaitu to Mikrotik. Seperti ini. Lalu proposalnya, set proposal saya arahkan ke null SHA 512 seperti yang saya buat di sini, dan null dash seperti ini. Lalu sorry, kenapa ini null SHA 512 dan terbalik, dash null seperti ini. Lalu set add root-nya kita buat disable agar tidak mengganggu routing default root yang sudah kita buat sebelumnya, agar si IPsec
di FortiGate ini pada saat sudah terbentuk itu tidak membuat routing sendiri seperti itu. Jadi kita disable untuk address-nya. Lalu di sini saya buat untuk set source address tipenya pakai name, dan set dst address tipenya juga pakai name. Lalu set source name-nya saya masukkan source name yang saya buat, yaitu yang IP LAN dari si FortiGate ini, yaitu 192.168.11.0/24. Lalu set dst name-nya tentu saja IP LAN dari si MikroTik, yaitu 192.168.10.0/24. Nah, di sini kita coba lihat. Oke, di sini sudah selesai. Nah, kita coba lihat dari remote peer-nya. Nah, di sini sudah establish untuk fase 1 dari si IPsec antara MikroTik dan FortiGate-nya. Dan kita lihat di sini sudah terbentuk juga untuk fase 2-nya. Kita bisa lihat di sini fase 2 sudah statusnya sudah establish seperti ini. Setelah saya membuat fase 2 di FortiGate-nya, dan di installed SAS-nya ini sudah terbentuk juga seperti ini. Nah, kita bisa lihat destination address, source address-nya dari IP public, dan destination address-nya adalah IP lokal dari si MikroTik. Nah, di sini juga sama kebalikannya. Nah, oke, berarti untuk IPsec-nya itu sudah berhasil. Nah, kita coba lihat juga di status dari IPsec FortiGate-nya. Kita bisa lihat di sini berhasil to MikroTik One ESP port 1 dial up connection seperti ini. Kalau saya klik 2 kali seperti ini, nah di sini ada kita bisa buat 1000 concurrent user untuk IPsec profile ini seperti ini. Nah, dan di sini yang saya cuma izinkan adalah IP lokal dari si MikroTik dan IP lokal dari si FortiGate dan IP lokal dari si MikroTik. Nah, kemudian kita bisa lihat juga di bagian monitor, IPsec monitor. Nah, kita bisa lihat di sini peer ID MikroTik di sini muncul. Peer ID MikroTik sesuai dengan yang kita buat di sini. Nah, ini kan di MikroTik-nya kita buat ID-nya MikroTik. Nah, di sini muncul peer ID MikroTik seperti ini. Oke, berikutnya kita tinggal buat untuk di kedua sisi, baik itu MikroTik atau FortiGate-nya. Di bagian untuk di MikroTik-nya saya buat dulu di bagian IP firewall. Lalu di sini saya buat misalnya forward, lalu source address-nya misalnya IP LAN dari si MikroTik, lalu destination-nya ke IP LAN dari si FortiGate, lalu action-nya accept, lalu ini saya copy lagi, lalu di sini saya ubah di sini IP LAN dari si FortiGate dan destination-nya ke IP LAN dari si MikroTik, jadi kebalikannya seperti ini. Jadi ada dua seperti ini. Kita geser paling atas saja. Ini. Nah, oke, lalu di bagian FortiGate kita juga harus buka di bagian policy and object. Nah, di bagian IPv4 policy kita buat di sini create new. Lalu misalnya di sini allow LAN 40 to MikroTik seperti ini. Nah, incomingnya tentu saja dari LAN FortiGate terlebih dahulu, lalu outgoingnya kita pilih any, lalu di bagian source-nya kita pilih IP LAN dari si FortiGate seperti ini, lalu di destination-nya kita pilih IP LAN dari si MikroTik, lalu service-nya terserah kalian ingin membatasi service apa saja, atau bisa juga kita misalnya pilih all untuk semua service, NAT-nya matikan. Lalu pilih all session saja agar semua log bisa ditangkap. Lalu kita oke. Kemudian ini saya geser paling atas. Lalu kita buat lagi satu untuk kebalikannya. Nah, kali ini allow LAN MikroTik to 40
seperti ini. Lalu incoming interface-nya saya pilih ini. Lalu outgoing-nya kita pilih LAN dari FortiGate. Lalu source-nya tentu saja IP LAN dari si Mikrotik, dan destination-nya adalah IP LAN dari si Forti. Lalu di service-nya saya pilih saja all untuk semua service. Action accept, NAT-nya matikan. Kemudian kita pilih saja all session untuk log-nya. Kemudian kita oke. Seperti ini, saya geser lagi ke bagian paling atas. Nah, jadi ini sudah kebalikannya. Jadi bolak-baliknya akan tembus. Nah, di sini kita bisa lihat juga di bagian network, di bagian interface. Di sini kan ada tunnel yang terbentuk nih, tunnel yang berdasarkan IPsec yang kita buat tadi. Maka kita harus menuju ke static root. Lalu kita pilih create new. Lalu kita masukkan IP network dari network dari si Mikrotiknya. Nah, di sini kita masukkan 192.168.10.0 ini /24. Lalu arahkan interface-nya ke tunnel yang terbentuk melalui IPsec ini, yaitu Mikrotik seperti ini. Lalu kita oke. Nah, di sini kita sudah selesai untuk root dan polisinya. Sekarang kita tinggal coba. Nah, yang pertama saya akan coba dari sisi Mikrotik terlebih dahulu. Dari Mikrotiknya saya akan lakukan ping. Nah, di sini saya akan ping. Saya akan ping ke IP lokal dari si Fortinya, yaitu 192.168.11.1. Karena yang diizinkan berkomunikasi hanya network 11.0 dan 10.0 atau LAN dari masing-masing device, baik itu Forti dan Mikrotik, maka di sini source address-nya saya gunakan source address dari si Mikrotiknya. Seperti ini, kita coba. Nah, di sini sudah replay. Berarti secara koneksi melalui IPsec antara Mikrotik dan FortiGate itu sudah berjalan. Nah, sekarang saya coba untuk traceroute. Saya coba traceroute ke 192.168.11.1 via source address 192.168.10.1. Ini saya coba start. Nah, di sini tembus seperti ini. Nah, sekarang kita coba lagi dari Mikrotik ini. Dari Mikrotik ini akan ping ke IP PC dari yang ada di belakang FortiGate, yaitu 11.2. Sini saya ping ke 11.2. Nah, replay juga seperti ini. Lalu saya akan coba traceroute ke 11.2 dan kita akan lihat hasilnya. Nah, seperti ini, tembus 11.2. Nah, lalu kita coba dari Fortinya sekarang. Dari Fortinya saya akan ping ke 10.1 dari si Mikrotik. Yang ini saya akan ping di sini. Tapi sebelumnya saya buat dulu exe ping option source-nya itu, yaitu melalui IP LAN dari si FortiGate, yaitu 192.168.11.1. Lalu saya akan ping ke 192.168.10.1 replace seperti ini. Lalu ke 10.2 yaitu IP PC yang ada di belakang Mikrotik, replay juga. Nah, sekarang kita coba traceroute ke exe traceroute option source 192.168.11.1 dulu. Lalu exe traceroute ke IP dari si Mikrotik, yaitu 10.1. Ini kenapa nih? Nah, tembus seperti ini. Oke, lalu saya coba traceroute ke 10.2. Ternyata traceroute yang ada di terminal FortiGate ini agak lama responnya. Nah, kita coba
Sini pasti hop pertama akan timeout dulu karena itu adalah tunnel. Dan kita tunggu di hop kedua, harusnya tembus. Nah, seperti ini tembus. Nah, sekarang saya akan coba ping antar klien, yaitu dari PC yang ada di belakang FortiGate ini dan PC yang ada di belakang Mikrotik dan PC yang ada di belakang FortiGate. Seperti ini. Nah, pertama sini kita lihat dulu untuk IP-nya. IP coba sorry. Nah, IP-nya adalah 10.2. Nah, sekarang saya akan ping ke sini. Kita coba lihat show di sini. Nah, saya akan ping ke 11.2 ini. Nah, kita coba di sini ping 192.168.10.2. Replay seperti ini. Dan di sini akan ping juga ke harusnya ke 11.2. Seperti ini replay. Dan dari sini akan ping ke 10.2. Nah, seperti ini. Oke. Berarti sekarang sudah tembus untuk tunnel dari FortiGate dan Mikrotiknya, walaupun si Mikrotik tidak memiliki IP public. Nah, kita akan lihat juga untuk status counter dari Mikrotik. Kita coba lihat counternya. Pertama, kita lihat dulu di bagian IPsec di polisi. Ini kan sudah established. Nah, kita lihat di installnya. Nah, di sini ada current byte-nya. Ini menunjukkan bahwa memang ada traffic yang berjalan. Lalu kita lihat juga di bagian IP, lalu firewall, filter. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada traffic yang berjalan current-nya. Nah, di sini juga di bagian NAT-nya yang kita buat saat pertama kali ada current byte seperti ini. Lalu kita akan lihat juga untuk di sisi FortiGate-nya. Nah, di bagian sisi FortiGate-nya kita coba lihat dulu di bagian polisi and object. Nah, di sini ada traffic yang berjalan. Ini menunjukkan bahwa memang sudah tembus. Lalu kita bisa lihat juga di bagian monitor, lalu IPsec monitor. Nah, seperti ini. Incoming dan outgoing datanya sudah lewat. Dan fase 2 selektornya ini sudah up juga seperti ini. Nah, sekarang kita lihat juga misalnya di Nah, ini kita bisa lihat di sini. Nah, 11.2 dan 10.2 seperti ini. Ada sessionnya terbentuk 11.2 dan 10.2. Nah, seperti ini. Ini menunjukkan kita sudah berhasil membuat untuk IPsec. Nah, berarti kita sudah berhasil membuat IPsec antara FortiGate dan Mikrotik, walaupun Mikrotiknya tidak memiliki IP public. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang ingin menghubungkan dua site antara Mikrotik dan FortiGate, di mana Mikrotiknya tidak memiliki IP public, itu sangat-sangat bisa. Kita bisa gunakan mode agresif seperti yang saya tunjukkan di video ini. Dan di FortiGate-nya kita gunakan tipenya dynamic dengan mode agresif juga. Oke, demikian tadi tutorial dari Ice Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ice Channel. Ice Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.